Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Hijrah Villa Cendana untuk melakukan kajian rutin oleh Kang Abu Marlo. Kedua, sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Kami ucapkan selamat datang kepada Kang Abu dan juga banyak terima kasih kepada para hadirin yang sering dan rutin sekali ya untuk berkumpul di Masjid Al-Hijrah ini untuk hadir dalam kajian rutin bulanan DKM Al-Hijrah yang alhamdulillah telah dilaksanakan secara rutin. Semoga antum-antum semua tetap semangat dan sudah menonton ulang kajian Abu Marlo di YouTube channel. Perlu ditekankan ya itu ya. Kayaknya enggak. Bisa ditonton ulang di YouTube channel Manar Buwono yang insya Allah sudah selalu di-share oleh Pak Tata, Bu Iin dan juga oleh DKM Al-Hijrah. Baiklah, sebelum kita memasuki acara pertama, izin menginformasikan dan izin menekankan kembali untuk pertanyaan-pertanyaan mohon disampaikan di akhir kajian atau pada sesi tanya jawab. Namun jika ingin bertanya secara langsung bisa mengangkat tangan, bisa mengacungkan tangan ya agar kita akan memberikan mic-nya agar bisa terdeliver dengan baik nanti di YouTube-nya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu tausiah atau kajian dari Kang Abu Marlo dengan tema Hakikat Haji. Kepada Kang Abu kami persilahkan. Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Pada siang hari ini kita kembali belajar setelah kita libur lumayan lama. Mudah-mudahan waktu libur kemarin juga dipakai untuk belajar ulang dan mendalami apa yang sudah kita bahas, dan mungkin kita sudah sepakat bahwa semua apapun pertemuan ini adalah belajar bersama. Jadi saya bukan mau menceramahi, bukan mau mengkuliahi, mentausiahi, tetapi ini adalah diskusi kita belajar, membuka pikiran dan membuka hati, dan setidaknya ada perspektif yang mungkin nanti akan menambah dari footnote gitu ya, catatan kaki dari apa yang sudah kita ketahui untuk kita masuk ke dalam pengetahuan yang lebih luas. Dan saya rasa kita di sini sebagai sesama murid yang selalu mau belajar, kita sama-sama mau bertumbuh, dan saya rasa kita di sini berdialektika untuk sama-sama menyadari bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu, jadi kita terus mencari tahu. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah makan siang? Nah, ditonton-tonton lagi nggak yang kemarin? Ya nggak apa-apa ya. Oke, hari ini kita akan agak loncat. Harusnya ini kita akan bahas di sekitar 5 atau 6 pertemuan yang akan datang. Tapi karena pas momennya, mungkin kita akan berbicara tentang perspektif dari konteks yang namanya haji gitu ya. Karena rangkaian haji ini biasanya saya bahas sekitar 5-4 pertemuan, tapi mudah-mudahan kita bisa melihat ini dalam dalam hal yang singkat, tetapi nanti kita bisa mendapatkan hakikat gitu. Yang akan kita bahas adalah hakikatnya. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak untuk hadir utuh di sini saat ini. Kita bisa hadir ke sini karena dilahirkan ibu bapak. Jadi saya rasa yuk kita hening sejenak untuk mendoakan ibu bapak kita. Kita hening sejenak untuk khususon mendoakan orang tua yang senantiasa
Mari kita maafkan semua kesalahannya dan kita lestarikan semua kebaikannya. Dan kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, khususon kita munajat juga agar siang hari ini kita mudah dilancarkan, dialirkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran. Santai dan rileks. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bicara dalam konteks esensi. Hari ini kita akan bicara dalam wilayah isi. Jadi kita pelan-pelan, santai, karena mungkin ada beberapa hal yang kita sering dengar dalam konteks kulit-kulit gitu. Tapi hari ini kita akan belajar pelan-pelan, sama-sama belajar ya. Jadi sekali lagi ini bukan yang paling benar, bukan yang paling oke, tapi sekali lagi ini hanya menambah footnote. Footnote itu catatan kaki kecil aja. Mudah-mudahan kita pulang dari sini ada knowledge yang fresh, ada pemahaman yang lebih fresh juga, dan yang paling terpenting bukan hanya tahu tapi kita aplikasikan dalam keseharian. Itu sih yang paling penting. Setuju Ibu Bapak? Dan Ibu Bapak ini nggak boleh serius-serius ya, ini wajahnya kayak mau ujian ya, jangan ya. Kayak yang mau dites gitu. Baik, kita bahas dari hal yang paling simpleksnya dulu ya. Hal yang paling simpelnya dulu. Saya mau bagi dua dulu begini. Selalu akan ada dua akar. Satu, kita bicara dalam konteks ritual. Yang kedua, spiritual. Jadi ritual itu nanti berbicara dalam konteks syariat. Spiritual itu kita masuk ke dalam konteks yang namanya hakikatnya gitu. Ya, jadi nanti kalau di sini ritual itu kita bicara upacara, tapi spiritualitas itu kalau isinya itu kita bicara dalam konteks maknanya. Nah, dalam perspektif saya rasa kita perlu bijaksana untuk menyadari bahwa segala bentuk apapun kalau kita bicara dalam wilayah teologis atau agama, tidak bisa tidak, kata kuncinya adalah meningkatkan value kita sebagai manusia. Betul nggak Bu Pak? Yes. Maka kita udah bahas tuh, ada identitas, ada nilai atau yang disebut dengan yang namanya value. Oke, ada identitas dan ada nilai. Pertanyaan, sebelum orang pergi haji namanya Abu, pulang dari haji namanya Haji Abu. Bisa gitu? Bisa? Kira-kira yang berubah identitasnya atau value-nya? Harusnya value. Betul ya? Yang jangan-jangan cuman gelarnya nambah, tetapi value konteks esensinya nggak kemana-mana gitu. Makanya kalau kita bicara dalam perjalanan haji itu sering disebut dengan kata-kata mabrur. Dan Ibu Bapak perlu diketahui ya, yang sering pakai gelar tuh cuman di kita sih sebenarnya. Ya, jadi ada satu perspektif bahwa digelarkan supaya jadi ciri, supaya jadi sebuah identitas gitu. Karena kalau kita mau ngomong jujur, Ibu Bapak pernah nggak dengar atau kata atau tulisan Haji Muhammad SAW? Ada nggak? Ada. Ya, Nabi Muhammad mencantumkan hajinya nggak? Enggak. Betul? Nah, jadi Ibu Bapak kalau habis pulang haji mencantumkan haji ngikutin siapa? Betul ya? Nah, yang bahaya lagi pulang haji nggak dipanggil haji, nggak nengok Bu. Wah itu lebih bahaya lagi. Udah haji nih gitu ya. Nah, jadi Abu udah pulang haji nggak dipanggil haji udah. Ya itu perlu direnungkan. Ya. Nah, jadi maksud saya kita akan bahas ini secara holistik. Ya, satu kesatuan. Supaya jangan sampai hanya bangga dengan identitasnya, tapi belum tentu konteksnya adalah mabrur. Dan nanti kalau dalam wilayah mabrur, selalu kemabruran itu bukan waktu pergi, tetapi waktu pulang, implementasinya apa gitu. Oke sampai sini? Clear ya? Oke.
Bapak saya mau ngajak mikir nih ya. Oke, ya. Saya nggak mau ngedongeng lah pokoknya. Kita apa ya? Kita masuk ke wilayah logiknya dulu sebentar. Supaya nanti kita ngerti, oh maksudnya begini gitu. Nah, ada beberapa poin kalau kita bicara dalam konteks yang namanya ritual spiritual dan kemabruran gitu. Pertanyaan. Kalau ngomong nilai, berarti dia tidak terletak pada wilayah identitas. Berarti kalau kita kembali kepada pembahasan kita, wilayah yang paling luar dalam diri kita itu sering disebut dengan yang namanya jasad. Betul? Jasad. Jasad itu yang diri sejati bukan? Oh sip, mantap. Wah, kalau sama yang pinter-pinter enak ngobrolnya ya, mantap. Kenapa Bu, Pak? Jasad nggak sejati? Karena mengalami perubahan. Dari abu menjadi haji abu berubah nggak? Berubah. Nambah identitas. Berarti identitas itu ada di wilayah jasmaniah kita yang dilekatkan kepada fisik gitu. Oke? Nah, pertanyaan. Si jasad ini mau nggak mau, suka nggak suka, dia datang dari implementasi, reaksi, dan proyeksi dari yang namanya jiwa. Karena perilaku itu tergantung dari jiwa kita, maka semua tubuh fisik ini hanyalah instrumen. Oke? Instrumen. Berarti kalau jasad adalah instrumen, jiwa ini justru yang memiliki dayanya. Maka ketika jiwanya tidak dalam keadaan baik-baik saja, instrumen yang namanya jasad melakukan pasti tidak baik-baik saja. Jadi ibu bapak mohon maaf nih, ucapan kotor, ucapan kasar itu datang dari jiwa nggak kira-kira? Iya. Berarti kalau ada orang ngomong kasar, ngomong kotor, ngejelekin, lagi bermasalah di dalam jiwa. Sip? Berarti kalau lagi ngomong kasar, kotor, ngejelekin, dia lagi dalam keadaan sakit. Berarti kalau kita diomongin jelek, kitanya ikut marah, dua-duanya sakit. Nah, gitu. Sip ya? Jadi sadarilah kata-kata yang busuk datang dari jiwa yang busuk dalam tanda petik. Ya, maka jiwa ini nanti menentukan si refleksi dari jasad. Tetapi jiwa pun berubah, kata kuncinya ini nanti memang belum sampai sih, tapi intinya diri kita yang sejati itu ada di sini nanti. Inilah nanti yang disebut dengan yang namanya ruh gitu kira-kira. Makanya di surat 32 ayat 9, aku tiupkan ruhku, bagianku. Aku berikan, aku adakan, aku ciptakan, aku hadirkan pendengaran, penglihatan hati, jiwa agar kita bersyukur gitu. Ya kita udah bahas ini. Sampai sini oke? Clear? Nah pertanyaan. Mabrur itu wilayah jasad atau wilayah jiwa? Kok ragu-ragu sih? Kemabruran seseorang itu dari jasadnya, dari namanya yang berubah, atau dari perilakunya yang berubah? Perilaku itu ada di jasad atau di jiwa intinya? Di jiwa. Oke? Jadi kalau cuman ganti nama dari Abu jadi Haji Abu, tapi jiwanya tidak memiliki transformasi, maka perjalanan hajinya hanya perjalanan haji secara jasad. Cuman pergi, pulang, selesai. Dapat haji, tenang. Tapi tidak melakukan yang namanya progressing atau peningkatan kualitas jiwa. Nah, saya menawarkan, boleh nggak yang kita bahas bukan ritual konteks jasmaniahnya, tapi perjalanan jiwa secara esensi. Boleh nggak begitu, Bu, Pak? Nah, karena kalau udah di wilayah di sini, ya udah nih. Nanti cuman urusannya ritual, bahkan mohon maaf harus saya sampaikan, saya terakhir umroh Januari kemarin, haji 2005, dan saya research, saya umroh tuh sering banget ya sebelum 2000 berapa ya, 10 lah gitu ya, sering banget umroh gitu. Tapi yang menarik ibu bapak, maaf nih, yang melakukan itu kebanyakan pokoknya ngikutin tradisi, ngikutin dogma, ngikutin doktrin, tapi nggak ngerti buat apa gitu. Yang penting datang tawaf, udah baca ini, udah sa'i, udah tahalul, udah selesai, jumroh, iya udah. Tapi begitu ditanya, emang ini maknanya apa? Udah pokoknya gitu aja.
Akhirnya dia melakukan olahraga, melakukan ritual upacara raga, tetapi jiwanya nggak terkoneksi gitu intinya. Makanya ibu bapak maaf ya, maaf. Korupsi kira-kira hal-hal mabrur atau nggak mabrur? Ada nggak gelarnya haji tapi korupsi? Ada aja, jangan banyak, ada aja. Dan penyumbang kuota haji terbanyak dari mana coba? Tapi korupsi banyak nggak di sini? Berarti banyaknya jumlah Pak Haji dan Bu Haji belum tentu menentukan satu wilayah ini memiliki konteks yang namanya keislamian gitu kira-kira. Sip? Oke? Oke. Saya mau nanya dulu. Yang pernah umroh, Cung? Yang pernah umroh? Dah. Yang sudah haji, Cung? Oke, berarti kan ada yang belum ya? Jadi saya cerita apa dan lain-lain saya detailkan gitu. Oke. Ibu bapak berangkat umroh, berangkat haji, waktu berangkat kira-kira gara-gara ikut-ikutan atau gara-gara paham yang mana? Udah, tetangga juga gitu ya. Apalagi dari semua tetangga yang belum umroh cuman kita gitu. Ih, nggak enak sama tetangga, yuk umroh gitu lah kira-kira. Jadi memang rata-rata ditekan sama sosial sih ya. Rata-rata. Oke. Saya mau bicara dulu dari terminologi bahasanya. Ya. Hajj, satu, itu artinya datang. Dua, artinya menghampiri. Tiga, tamu bisa pendatang. Nah, tiga, itu menuju bisa. Nah, bahkan haji juga bisa jadi nanti hujah, kalau nanti pakai kata-kata yang lebih kompleks, itu bisa artinya juga adalah argumen. Macam-macam nih. Nah, dalam konteks fikih, haji adalah melakukan perjalanan menuju Baitullah. Nah, sekarang saya mau rada ngajak mikir dulu sedikit. Ya, supaya kita merenung. Pertanyaannya, perintah haji ini buat siapa, Bu, Pak? Perintah haji ini kira-kira berkaitan sama identitas atau sama nilai? Nah, yuk kita buka ya. Ini kita bicara dalam konteks dari mana ya mulainya? Surat 3 aja deh, boleh. Surat 3 ayat 96. Contoh nih. Surat 3 itu Ali Imran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 96 itu ada kalimat gini. Inna awala baiti, sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia. Rumah yang pertama dibangun untuk manusia ialah Baitullah. Cuman diterjemahkan yang ada di Bakah dalam kurung Mekah. Kata Mekahnya tuh nggak ada sebetulnya dalam teks aslinya. Oke? Yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Bagi seluruh apa? Oke, berarti ini kita bicara seluruh alam. Dah. Kita bahas dulu sedikit. Kalau Allah itu adalah sumber, kita sebut aku satu. Percikannya itu kita sebut aku dua, jiwa kita sebut aku tiga, maka aku satu, aku dua, dan aku tiga dikasih wadah namanya aku empat. Sampai sini oke? Oke? Pertanyaan, Allah dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Berarti kalau Allah dekat banget, mau menuju Allah perlu jarak nggak? Nah, betul? Berarti kalau pakai logika, saya mau ketemu Allah perlu naik pesawat sekitar berapa jam, ribuan kilometer, masa Allah ada di tempat yang jauh? Itu satu. Betul? Sip? Contoh-contoh. Doa di depan Ka'bah sama doa di Ciputat yang didengerin Allah yang mana? Hah? Nah. Doa di Hijr Ismail, di Makom Ibrahim, di bawah talang emas, di Rukun Yamani, di Hajar Aswad, sama doa di Al-Hijrah Ciputat ini. Ada bedanya nggak? Nah, beda bayarnya aja sih. Nah, beda biaya. Beda lokasi. Gimana? Afdol itu kan keyakinan. Betul nggak?
Keyakinan yang diyakini, di mana keyakinan yang diyakini belum tentu kenyataan. Ibu bapak maaf ya, ibu bapak mau doa di depan Ka'bah, tiap hari nanam melon, pengen keluar durian, doa di depan Ka'bah, ya Allah keluarkanlah durian, nggak akan kejadian ibu bapak. Betul nggak? Sampai sini oke? Oke. Berarti kalau kita ngelihat nih, 57 ayat 3, Al-Baqarah 186, 58 ayat 7, 50 Qaf ayat 16, oh banyak banget lah. Semua ayat-ayat ini lagi ngasih tahu tentang alamatnya Allah ada di mana. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kalau kamu berempat, yang kelimanya aku. Kalau kamu berenam, yang ketujuhnya aku. Kalau kamu berdelapan, yang kesembilannya aku. Al-Baqarah 186 dikatakan, kalau hamba-hambamu bertanya tentang aku, sa'alaka ibadi, jawab, aku ini qorib alias dekat. Jadi Allah dekat nggak? Berarti orang yang sekarang pergi ke Mekah nyari apa? Ih kok diam sih? Kan katanya dekat. Oh, dulu belum tahu nyarinya ke situ gitu. Ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Sip ya. Ini garis bawahi dulu. Bukan berarti berangkat ke sana nggak penting, bukan. Kita jangan langsung bilang oh berarti nggak harus ke sana. Kalau punya uang, punya kesempatan, pergi. Gitu. Makanya gimana Pak? Sampai haji ya? Betul. Tapi nanti kita ngerti, ternyata haji ini bukan hanya wilayah pemberangkatan secara ritual, tapi justru yang jauh lebih penting adalah menghajikan diri menuju kepada spiritualitasnya. Dan nanti kita akan ngerti bahwa perintah haji ini, yuk lanjut. Sampai sini oke dulu? Make sense nggak? Oke ya? Jadi Allah dekat apa jauh? Berarti ke Allah nggak perlu jarak dong sebetulnya. Karena keterpisahan dari Allah itu bukan urusan letak geografis, bukan. Karena satu, kesadaranmu tidak hadir. Kan yang sering saya contohin, suami istri lagi makan deketan. Secara jarak cuman beda satu kursi, berapa senti. Tapi istrinya nge-WhatsApp siapa, suaminya nge-WhatsApp siapa, jadi jauh nggak? Jauh. Yang ketawa pengalaman berarti ya. Ya, berarti bukan urusan jarak. Maka yang dekat bisa jauh, yang jauh bisa dekat. Urusannya di mana? Di poin yang namanya kesadaran. Oke? Nah, rumah yang mula-mula dibangun, saya pinjam dari beberapa perspektif tasawuf. Nabi Muhammad itu pernah ngomong gini, Bu, Pak. Qalbun mukmin baitullah. Kolbunya si mukmin itu adalah rumahnya Allah. Berarti kalau kita mau bicara tentang rumah, arsy, aras, semua ini nggak mungkin Allah jauh dari diri kita. Karena kenapa? Semuanya bersemayam dalam satu kesatuan. Makanya disebut esa gitu kira-kira. Ibu bapak ngelihat wajahnya, ngelihat jasadnya. Ngelihat kelakuannya, ngelihat jiwanya. Tapi kalau udah nggak ngelihat kelakuan jiwanya, yang dilihat adalah wajah Allah di situ. Maka masing-masing kita ditiupkan ruh nggak? Iya, berarti kalau saya udah nggak ngelihat wajahnya, nggak ngelihat fisiknya, nggak ngelihat semua deh yang nempel-nempelnya, saya hanya melihat wajah-wajah percikan Allah di sini. Sampai sini oke? Ibu bapak mohon maaf, percikan Allah ada di jenderal atau ada di OB? Tapi kita bisa menghormati jenderal, tapi tidak menghormati OB karena ngelihat pangkatnya, betul nggak? Iya. Tapi kalau udah punya kesadaran puncak, mau di depan saya jenderal, tukang bakso, tukang sampah, apapun konteksnya, yang aku lihat hanyalah percikan Allah di situ. Maka aku tidak punya kuasa untuk merendahkan siapapun gitu. Oke? Sip? Sip, tapi mukanya tuh gini nih, sip. Ya. Makanya Al-Baqarah 115 jadi nyata ketika sadar kemana saja kamu menghadap, di situ wajahnya Allah. Wajah itu appearance itu adalah mawujud. Contoh. Ada AC, ada kipas, ada sound system.
tiga-tiganya gak mungkin berfungsi kalau tidak ada listrik. Betul? Kalau nggak ada listrik, AC mati nggak? Kipas mati nggak? Sound system mati nggak? Berarti kalau kita mulai menyadari, oh di situ ada listrik, di situ ada listrik, di situ ada listrik. Inti semua ini yang kita lihat adalah listrik sebetulnya. Cuman listriknya nggak kelihatan, mau wujud menjadi AC, kipas, sound system. Tapi bayar sih benar. Benar Pak. Nggak kelihatan, benar. Dapat ya? Makanya kalau kita udah mulai bisa ngelihat semuanya tanpa identitas, itulah kenapa Bu, Pak, sorry to say, orang mau haji mau umroh, yang nomor satu paling penting adalah menggunakan pakaian ihram. Itu nomor satu. Apa yang dimaksud dengan ihram? Pakaian yang tidak berjahit artinya apa? Semua jahitan-jahitan identitas lepasin. Karena di hadapan Allah, mau kamu jenderal, mau kamu OB, semuanya nggak ngaruh. Karena kenapa? Kamu adalah hambaku, kata Allah. Makanya dalam fikih ngomong, berihram tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Apa yang terjahit pada diri kita? Kita terjahit melekat kepada apa? Identitas, titik, udah. Jadi lucu kalau pulang haji justru nambah identitas, nggak dipanggil haji, nggak noleh, berarti dia nggak ihram gitu kira-kira. Oke nggak ini? Sip ya? Dah. 3 dulu nih, pelan-pelan. Rumah yang mula-mula dibangun untuk bersemayamnya Allah, siapa? Ya di sini. Makanya qalb itu ada di sini, inti dari qalb itu adalah Baitullah, maka qalbun mukmin Baitullah. Jadi sekarang saya tanya, Baitullah tuh jauh apa dekat? Orang Allahnya aja dekat, apalagi rumahnya, apalagi kalau kita bicara lebih dekat dari urat leher, berarti Baitullah secara spiritual bukan tempat yang jauh, gitu kira-kira. Tapi sekarang Baitullah digambarkan, dilambangkan oleh Ka'bah. Maka ada simbol, ada fungsi. Ka'bah fisik di sana, tapi Ka'bah esensi di sini. Berarti pertanyaannya, perjalanan menuju Baitullah kira-kira ini perjalanan untuk sekelompok orang atau semuanya? Semuanya. Jadi maksud saya ibu bapak yang sekarang belum berangkat haji, masih nabung, masih nunggu, tapi melakukan haji esensi setiap hari ke dalam kolbunnya, itu yang membuat kemabruran sesungguhnya. Pun kebalikannya, bisa jadi berangkat dulu, nambah gelar, tapi nggak mabrur-mabrur, bisa. Paham ya? Pertanyaan. Kira-kira kita ini banyak melakukan sesuatu dengan tahu dulu atau belajar dulu baru melakukan, yang mana yang lebih sering? Ngerjain dulu, baru pelan-pelan ngerti, bener nggak? Yang bahaya ngerjain mulu, nggak ngerti itu bahaya. Makanya disebut fawailul lil musholin. Kamu jangan ngerjain sesuatu yang kamu nggak paham. Jadi maksud saya ibu bapak maaf ya, orang yang sekarang berangkat haji punya gelar haji pulang, belum dipastikan aman 100% di hadapan Allah. Karena kenapa? Bukan itu yang paling esensi. Karena pun mau ngomongin apapun, urusan output dari semua ritual ujung-ujungnya adalah takwa, balik lagi. Sampai sini oke? Oke? Clear dulu sampai sini? Dah, ulang ya. Jadi Baitullah ada di mana yang esensi? Kolbu. Kolbu ada di mana? Di dalam. Berarti perjalanan haji adalah perjalanan bukan keluar dirimu, tapi meniti ke dalam dirimu. Sip? Berarti perlu melampaui biologis, perlu melampaui psikologis, sampai masuk ke dalam konteks kesadaran. Tubuh fisik dilampaui ke jiwa, dilampaui ke kesadaran. Kalau udah masuk ke kesadaran, perjalanan menuju aku satu nanti, itulah yang disebut perjalanan
haji secara hakikat. Jadi orang yang suluk, bahasa sufinya, orang yang melakukan perjalanan, bahkan dia bisa lebih haji daripada orang yang sudah berangkat haji. Walaupun dia belum melakukan ritual haji. Ada satu kisah Bu, Pak. Ini saya ngedongeng dikit ya. Di satu masa ketika musim haji, ada seorang laki-laki di daerah Damaskus yang istrinya lagi mengandung. Intinya istrinya ini pasti Bapak sering dengar lah, ingin masakan tetangganya gitu kira-kira. Pas dicek ternyata masakannya dari dalam tanda petik ya kotor dan seterusnya lah gitu. Intinya orang yang tetangganya ini miskin lah gitu intinya. Nah si orang ini mengurungkan niat haji untuk ngebantu tetangganya supaya dia bisa makan, supaya dia bisa membersihkan atau membangun rumahnya, pokoknya hidupnya oke. Akhirnya dia tidak berangkat haji. Tapi akhirnya ketika ada satu kisah bahwa dikabarkan justru orang yang berangkat nggak ada yang mabrur adalah orang yang tidak berangkat karena dia melakukan haji yang sesungguhnya menolong tetangganya, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Jadi kita mindsetkan dulu, haji bukan urusan title. Karena title itu dibikin aja sih Bu, Pak. Dibikin. Iya, zaman Belanda lah gitu, benar. Ibu Bapak nanti boleh search lah kisahnya. Ya, oh Pak Tata tahu nih. Jangan-jangan Pak Tata yang merencanakan ya. Paham ya? Jadi maksud saya nggak usah emis, haji, oh haja, bukan itu poinnya. Oke? Dah. 97-nya lebih asik lagi nih. Ya, di 97-nya nih. Fihi, inside, di dalam ayatun bayinah, di dalamnya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Ini kalau ngomong fihi, di dalamnya, berarti di dalam apa nih kira-kira? Di dalam wadah ini ada tanda-tanda nih. Ibu Bapak pernah dengar ayat nggak? Ayat, ayat, ayat pernah dengar? Nah, ayat itu apa sih? Tanda. Berarti ketika kita sadar bahwa di dalam diri kita ada tanda, at least kita tahu di dalam jiwa kita ini ada segitiga, pikiran, perasaan, dan emosi. Contoh, pernah nggak Bu Pak ketika lagi ngelihat sesuatu, ada perasaan gimana gitu, pernah gitu nggak? Perasaan tanda bukan? Tanda. Jadi di dalam diri kita ini penuh dengan tanda-tanda nggak kira-kira? Iya. Makanya di ayat ini disebut fihi, di dalam itu, di dalam ini ada tanda loh. Tapi hati-hati, banyak tanda-tanda palsu. Contoh, diskon 50%. Oh tanda nih. Ini bulan apa ya sekarang? 5 udah lewat, nanti 66. Ya biasanya di tanggal kembar tuh banyak setan-setan yang berbalut diskon Bu Pak, hati-hati. Wah kayaknya ini tanda harus beli. Nah nanti kita sadari melakukan keputusan datang dari wilayah yang mana gitu. Karena nanti si jiwa ini punya layer yang luas gitu kira-kira. Sampai sini oke? Clear? Oke. Berarti Ibu Bapak kalau kita mau pandai membaca tanda, yang perlu kita lakukan apa? Ketahuilah dan rasakanlah dan perhatikan apa yang kamu rasakan per saat ini. Karena perasaanmu lah tanda yang paling sejati salah satunya. Dan orang banyak yang tidak atau jarang mengenal perasaannya karena kenapa? Nggak pernah dibaca tandanya. Jadi jangan lupa ya, ayat atau tanda bukan hanya sekumpulan tulisan huruf Arab, bukan Bu Pak. Tapi semuanya ini adalah tanda. Maka ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat kauliyah, tertulis maupun tidak tertulis. Contoh, buat bapak-bapak, kalau ibu-ibunya udah mulai mulutnya nggak enak ya, dalam artian judes gitu, itu pasti kurang dikirim Shopee Pay misalnya, misal. Ya kurang transferan gitu misalnya. Contoh, ketika orang lagi cemberut, tanda bukan? Tanda. Kenapa ya? Shopee Pay balik lagi. Paham ya? Berarti semua tanda nggak? Yang nyata nggak usah jauh-jauh lah. Begitu perut ngerasa nggak enak, tiba-tiba pengen ada rasa, pengen cepet ke belakang. Tanda bukan kira-kira? Nah, itu bayinah, nyata.
Sip? Awan mulai mendung, akan turun apa? Ada tulisan nggak? Sebentar lagi hujan, ada nggak? Nggak, tanda bukan? Tanda. Makanya di surat 41 ayat 53, tanda-tanda itu ada di ufuk, ada di anfus, ada di dalam dirimu, dan ada di dalam semesta ini. Maka semua ini sebetulnya adalah tanda. Ya, nanti kita bahas itu lebih detail. Tetapi ayat ini mau ngasih tahu, tanda-tandanya ada di dalam diri. Di sini nih. Nah. Lanjut. Tar. Kok hilang? Ntar Bu. Nah, 97 ya, ulang ya. Di sana di dalam itu terdapat tanda-tanda yang jelas. Itulah konteksnya yang disebut tanda yang paling esensi namanya makom Ibrahim. Berarti makom Ibrahim ada di mana? Kan di sini fihi. Di dalamnya. Berarti kalau ngomong di dalamnya, kalau kita sekarang udah mulai ngerti, di dalam dirimu itu ada sebuah, ibu bapak bedain antara makom dan makam, beda ya? Kalau makam tempat di mana jasad nanti pulang, iya dikubur gitu. Nah. Jasad makam itu rumah terakhir jasad kita. Kalau makom itu artinya level, tingkat. Contoh, jangan ngajarin kalkulus ke makom TK, karena dia nggak ngerti. Paham? Berarti kalau makom disebut level, dalam konteks dia di level TK, intinya apa? Ada di situ tuh tingkatnya. Maka, saya lanjut dulu ya. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas yang disebut dengan makom berarti di dalam ini ada makom tertinggi, di mana kalau ada di makom itu, di situ pintu gerbang menuju Baitullah yang sejati, gitu kira-kira. Paham? Contoh, saya lanjut dulu deh. Barang siapa memasukinya, kalau kamu masuk ke makom itu, amanlah dia. Apa Bu Pak? Sekarang saya tanya, kalau ini diartikan hanya Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah, masuk bisa hilang sendal nggak kira-kira? Bisa. Mau ngecup Hajar Aswad ada sikut-sikutan nggak? Bisa luka nggak? Bisa. Berarti secara literal aman di sini bukan wilayah dalam konteks yang namanya fisikal. Kalau kamu ada di makom Ibrahim, masuk ke Baitullah, amanlah di dia. Sampai sini oke dulu? Nah, ini kalimat punch point-nya ada di sini. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kewajiban siapa? Manusia. Sekarang saya tanya, yang datang ke Mekah sekarang semua manusia nggak? Enggak, dibatasi hanya orang yang labelnya adalah agamanya Islam. Ibu bapak tahu Mekah Tower yang jam gede? Itu, Zam-Zam Tower itu desainernya sampai sekarang belum pernah ngelihat karena desainernya bukan orang Islam. Karena yang boleh masuk ke tanah Aram hanyalah sekelompok orang yang KTP-nya. Pertanyaan, perintah Quran disebut seluruh manusia, tapi yang berangkat ke sana sekarang hanya identitas yang Islam. Oke, sampai sini? Sip ya? Lanjut dulu, dikit lagi nih. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan haji ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Oke, kita bahas pelan-pelan. Sampai sini oke dulu nggak Bu Pak? Ulang ya. Ada haji ritual berangkat ke Mekah, ada haji hakikat berangkat ke Qalbu. Dua-duanya tidak bisa dinegasikan. Jangan berpikir ini nggak penting, yang paling penting ini. Bukan itu poinnya. Tetapi kalau kita bicara prioritas, jangan sampai berangkat ke sana tapi nggak nyampe ke Qalbu, gitu kira-kira. Clear? Berarti kita mau menembus dinding jasmania, dinding jiwa kita,
untuk menuju kembali kepada esensi yang inilah yang kemarin kita sebut sebagai yang namanya fitrah. Berarti kalau kita bicarakan dalam konteks yang namanya Ka'bah itu, makanya ibu bapak, tubuh fisik itu disimbolkan sebagai masjid namanya. Makanya disebut Masjidil Haram, masjid yang suci, karena di dalamnya ada yang disebut dengan yang namanya Baitullah. Jadi kalau ngomongin masjid, masjid itu ini kolbu yang paling dalam itu namanya Ka'bah. Jadi konteksnya kalau ada kata-kata bersihkanlah masjid, ini benar dibersihin, tapi jangan lupa juga bersih-bersih ini gitu kira-kira. Clear? Aduh lemas gini ibu bapak, oke nggak ini? Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dah, berarti kita perlu melakukan transisi nggak? Nah, makom itu artinya derajat. Derajat yang paling rendah disebut namanya basyar. Ini nanti 18.110 nih, atau surat berapa ya? 7176. Kamu punya pendengaran, kamu punya penglihatan, kamu punya hati, nggak dipakai, apa bedanya kamu sama binatang ternak? Itu basyariah adalah makom yang paling rendah. Tapi jangan lupa Bapak, di surat 6 ayat 54 Allah menyatakan dirinya akulah kasih sayang. Maka tertinggi dari tertinggi seseorang hamba ketika memiliki sifat yang namanya welas asih, kasih sayang. Maka itu dari kata abu atau sumber, rahim itu adalah kasih sayang. Maka Ibrahim adalah orang yang menyatukan dengan sumber kasih sayang, makanya disebut makom Ibrahim. Sampai sini oke? Oke? Contoh. Ibu bapak jangan seringlah pertanyaannya. Pernah ketemu orang nyebelin nggak? Sering. Begitu nyebelin, kesel, mau marah, tapi sadar bahwa daripada marah, mending saya maafin. Gak jadi marah dan gak jadi mencela dan gak jadi berbuat keburukan. Itu kita kembali kepada makom yang namanya welas asih. Ingat 4 stadium penyakit hati Bu, Pak? 1 iri, 2 benci, 3 dengki, 4 Kalau udah di level 4 dendam, udah pasti susah menuju kepada makom Ibrahim gitu kira-kira. Paham? Makanya Ibrahim disuruh menyembelih Ismail. Ismail itu apa? Hartamu, jabatanmu, apa yang kamu cintai. Supaya apa? Supaya tidak melekat kepada yang namanya kemelekatan yang di level yang paling rendah. Jadi sebenarnya mau ngomongin haji kita harus bahas kurban dulu sih. Jadi ini kita loncat sedikit nggak apa-apa lah. Jadi besok waktu nyembelih hewan, bukan hewan yang dipotong, jangan lupa sembelih juga sifat hewan-hewan di dalam diri kita gitu loh Bu, Pak. Salah satu urusan hewan adalah makan, minum, reproduksi, udah gitu aja. Yang masih berkutat dalam wilayah, harta, tahta, cinta, udah gitu aja. Sip? Oke? Berarti kalau saya mau transisi dari level rendah ke level tinggi, berarti harus ditembus nggak? Harus melakukan perjalanan nggak? Maka lepaskan semua yang nempel-nempel, melepaskan yang nempel, itulah yang disebut pakailah pakaian ihram. Sekarang saya mau nanya, ibu bapak sekarang pakai bajunya batik lah apa dan lain-lain, ini baju namanya. Silahkan berbaju apapun, tapi jangan lupa pakaiannya adalah pakaian ihram. Beda nggak antara baju dan pakaian? Beda. Makanya nanti di Quran dibilang, suami adalah pakaian bagi istrinya, istri adalah pakaian bagi suaminya. Di situ nggak pakai kata-kata baju tuh, tapi menggunakan libasun bahasanya. Libas itu adalah pakaian. Maka nanti di 726 sebaik-baik pakaian adalah pakaian
Takwa. Sampai sini oke? Clear? Contoh. Kalau kita mau masuk ke nanti mikot apa dan lain-lain nanti kita bahas supaya nanti kita masuk ke esensinya. Begitu mikot, kita pakai baju ihram, masuk ke Baitullah. Berarti ibu bapak mohon maaf ya, kalau kita mau masuk ke wilayah ruhaniyah, jangan membawa virus-virus dunia di sini gitu. Ibu bapak nama melekat nggak sama kita? Padahal nama bukan kita. Jabatan melekat nggak sama kita? Padahal jabatan bukan kita. Ada nggak orang yang susah melepaskan jabatannya? Bahkan sudah tidak menjabat lagi, pengen dihormati terus. Jadi post power syndrome, ada begitu nggak? Nah, berarti kalau dia masih dilekatkan sama jabatannya, keinginannya, hartanya dan seterusnya, berarti dia belum menggunakan pakaian ihram. Ini mau masuk masjid aja di depan ada kata-kata batas suci. Lewat dari batas suci, kamu di sini nggak ada jenderal, nggak ada kopral, nggak ada tukang apa, semuanya hanyalah hamba Allah percikan ruh yang semuanya sama rata tanpa dibeda-bedakan oleh identitas gitu kira-kira. Mau jenderal kesiangan Jumatan, tetap di belakang bu pak, di kakinya kopral tuh bisa, betul nggak? Sehingga salah satu hal kesadaran haji yang paling terpenting adalah sadar. Jangan melekat kepada identitas, lepaskan semua kemelekatan-kemelekatan yang nempel pada identitas kita. Itu nomor satu. Toh nih, Al-Baqarah 196. Surat 2. Nih, contoh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung 197 aja. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafats, berbuat maksiat, dan bertengkar. Jadi nggak boleh ngejelekin orang, maksiat, dan bertengkar. Itu waktu pakai baju ihram, itu semua kata-kata nggak boleh dikata keluar kata-kata kotor, betul nggak bu pak? Iya. Yang lucu, waktu umroh atau haji pakai ihram, begitu mau ngomongin orang, ihram, lagi mau gini, lagi ihram. Begitu tahalul beres, buka, ngegosip lagi. Jadi sebenarnya menggunakan pakaian ihram kapan? Kapanpun dan dimanapun, karena pakaian ihram bukan pakaian jasad tapi pakaian jiwamu, gitu kira-kira. Oke? Berarti ibu bapak ketika ngelihat orang, pengen banget komen, sadar pakaian ihram, nggak jadi. Paham nggak? Begitu ngelihat postingan pengen banget komen jelek, ingat lagi menggunakan pakaian ihram, nggak jadi. Maka nanti kita akan ngerti kenapa nanti kalimatnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala sari kali kala baik, innal hamda wa ni'mata lakawal mulk. Terakhirnya la syarikalak. Saya tidak mau mempersekutukan Allah. Nanti kita ngerti ke situ, Bu. Sulit kita akan menjadi orang yang tidak mempersekutukan kalau kita tidak melakukan atau tidak menggunakan pakaian ihram. Karena kerjaannya pengen komen mulu, ngejelekin mulu. Justru kata kuncinya ihram di sini adalah melepaskan semua yang terjahit kepada kita. Sampai sini oke Bu Pak? Sip? Oke? Jadi ibu bapak keluar begitu kesal tapi ibu bapak nggak jadi marah, berarti ibu bapak lagi menggunakan pakaian ihram. Mantap. Bukan baju ihram, bukan. Pakaian. Bisa nggak bajunya batik tapi orang pakaiannya ihram, bisa nggak? Berarti bukan di wilayah fisik tetapi di wilayah lebih ruhani atau jiwanya gitu. Oke? Sip? Dah. Lanjut nih. Satu ihram. Yang kedua, perjalanan ini dalam bentuk yang namanya syariat, perjalanan meninggalkan rumah ke tempat yang jauh, betul nggak? Iya. Artinya apa? Supaya kita meluas pandangannya,
Jangan hanya diam di rumah, jangan cuma tahu kampungnya, tapi kamu perlu keluar kampung untuk tahu betapa luasnya perspektif hidup gitu kira-kira. Makanya kata-kata hijrah salah satu pemaknaannya adalah keluar dari kampung supaya kamu keluar dari rumah, supaya keluar dari kampung supaya enggak kampungan gitu kira-kira. Karena kalau dia cuma tahu sekampung ini aja, dia nggak tahu di level-level luar ada perbedaan yang sangat luas gitu. Contoh. Ibu bapak maaf ya, kita semua ini korban keyakinan nggak kira-kira? Iya, mau nggak mau, diinstal sama orang tua kita. Nah, yang benar sholat itu gini, Allahu Akbar. Dah, karena dia nggak pernah main keluar kampung, karena sekampungnya gini semua, begitu ngelihat ada orang yang sholatnya di sini langsung bid'ah. Bisa begitu nggak? Wah bid'ah nih, kenapa? Yang benar di sini. Nah, pelan-pelan dia bisa pingsan kalau lagi umroh. Kenapa? Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang sambil megang handphone, macam-macam. Betul nggak? Sehingga perjalanan konteks ini adalah yuk main yang jauh supaya kita ngerti bahwa hidup ini tidak sesempit pengetahuan kita gitu loh Bu. Untuk menyadari bahwa kita semua pasti punya limit. Maka daripada menyalahkan mending belajar, mending main yang jauh. Jangan-jangan akunya yang belum paham. Sekarang tuh banyak banget, ini paham baru, kamunya baru paham. Betul nggak? Karena ingat, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita tidak tahu. Jadi konsep perjalanan itu salah satunya adalah meluaskan perspektif. Sok lihat dunia yang lebih luas gitu. Jadi ya mohon maaf ya ibu bapak kalau pulang haji tapi mindsetnya masih ya gitu-gitu aja. Nggak gitu poinnya. Berarti mindset harus berubah nggak? Iya dong. Kalau mindsetnya berubah berarti paradigma, pola pikir semuanya berubah juga nggak kira-kira? Iya. Nah, straight to the point aja ya. Semakin mindset terbuka, semakin hidup akan menerima kenyataan. Udah gitu aja Bu. Semakin mindsetnya terbuka, semakin kepercayaannya dinamis, semakin kita akan lebih menerima kenyataan hidup. Contoh. Di jiwa itu ada namanya ekspektasi. Ibu bapak mohon maaf ya, kalau keinginan ibu bapak nggak kejadian, kesel nggak? Marah nggak? Ya udah, satu-satunya masalah dalam hidup adalah keinginanku nggak kejadian, udah gitu aja. Betul? Pertanyaan, yang pasti terjadi keinginan atau kenyataan? Berarti yang harus dirubah keinginannya atau kenyataannya? Nah mulai, ya kenyataannya lah dianya, nah gitu mulai. Nah ini baju ihram mulai lepas nih ya, nah, pakaian ihram lepas. Betul nggak? Semua bentrok dalam hidup urusannya karena aku pengen A yang kejadian B. Nggak bisa diganggu gugat. Yang penting aku bisa beradaptasi A merubah jadi B supaya selaras gitu. Oke? Nah, menyelaraskan itu, mengalirkan dalam orbitnya Allah, namanya tawaf gitu loh Bu, Pak. Udah ngalir aja. Lucu loh Bu, Pak. Ka'bah itu kotak, tapi tawafnya tetap bulat. Kenapa nggak gini coba? Ya. Tapi tetap orbitalnya bulat nggak? Mandala nggak? Memutar, melingkar nggak? Nah, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ini nanti masuk ke detail-detail. Dan yang paling terpenting ketika mengarahkan ini satu Bu, Pak. Ini konsep dari inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jangan lupa kembali kepada sumber. Kita disuruh pergi ke Allah atau kembali ke Allah? Makanya berlawanan dengan jarum jam. Sok ibu bapak waktu tawaf dulu ngikutin jarum jam atau berlawanan? Ini saya nanya kemana-mana waktu di sana kenapa gitu? Jawabannya udah dari dulu juga gini, udah. Sih, tapi apa gitu, udah aja. Ini yang ditanya sekelas mutawif lagi. Udah pokoknya sunahnya begini. Sih, tapi apa? Udah pokoknya udah aja. Dan kebanyakan yang tawaf bukan berdoa, sibuk baca buku doa.
dikalungin gini. Begitu bukunya doanya jatuh stres, aduh nggak ada bacaan, itu pusing. Makanya ibu bapak tidak ada struktur yang wajib bacaan apapun dalam konteks sa'i dan tawaf, nggak ada. Nggak kayak sholat harus al-fatihah gitu, nggak ada bu. Pak. Oke? Ya jadi mudah-mudahan yang nanti berangkat haji atau umroh pas muter Ka'bah jangan sibuk baca buku doa sih gitu. Terkoneksi, nanti kita ngerti. Ingat, Baitullah itu menggambarkan qalbu. Sip ya. Awas juga jangan doa-doa di depan Ka'bah, bukan gitu bu. Ada yang nangis-nangis, ya boleh aja sih, nggak apa-apa ya boleh sih. Tapi bukan itu gitu poinnya. Sip, oke? Nah, maaf ya. Ketika kita berangkat tapi nggak ngerti ininya, ya dia melakukan ritual, that's okay, good, pasti ada pelajaran, tetap. Tapi gimana ya? Di 1736 lah tadi. Janganlah melakukan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Yang akhirnya datang ikut-ikutan, muter-muter, ikut-ikutan, lempar-lempar, ikut-ikutan, bermalam di sini, ikut-ikutan, gimana? Tapi pulangnya ngapain? Nggak tahu, saya cuma dapat kelelahan tubuh. Capek. Itu namanya wisata gitu. Cuman pindah tempat. Gitu ya. Tapi kan lucu ya ibu bapak nyampe sana tuh, aduh itu obral pahala banyak bu, Pak. Di Masjidil Haram 100.000. Iya loh bu, Pak. Ibu bapak saya ada kejadian lucu nih ya. Ingat ya kan kita segala sesuatu jangan lupa, jangan sampai tidak menggunakan akal. Nih, memang pahala itu bagus memotivasi, good. Biar bangun 100.000, oke. Tapi kalau kita nyari-nyari pahala terus, jadi ujung-ujungnya dagang sama Tuhan gitu loh bu, Pak. Transaksi. So kalau 100.000 pulang, waduh ini nggak sholat 10 tahun juga aman, udah 100.000 di sana kan nggak gitu. Saya pernah punya teman umroh, Kang ayo biar nanti di Bandung nggak usah sholat, kenapa ini 100.000 nih lumayan kan ya? Ya nggak gitu juga kali konsepnya gitu, enggak. Contoh. Ibu bapak tahu ya Masjidil Haram itu selalu ada perluasan. Sekarang mau diperpanjang 3 km ke arah, wah top aja udah. Nah saya tuh termasuk yang rada sering umroh dulu lah. Termasuk. Jadi saya pernah nanya ke mutawif nih. Ini bagian dalam Masjidil Haram, ini bagian luar. Di sini ceritanya. Ini nanya sekitar tahun 2000 berapa ya? 2005 tuh saya haji. 2003. Sorry. SMP berarti 97-an lah. Ya pokoknya sekitar 97 aja. Saya tanya. Nah. Ya, waktu sangat muda ya. Nah. Saya nanya Bu, Pak, di tahun ini, di umur saya SMP lah gitu. SMA. Soalnya udah bisa mikir dalam waktu itu. Saya nanya ke mutawif. Yai, kalau ini batas Masjidil Haram. Kalau di dalam berapa pahala? 100.000. Oke. Kalau di sini 1. Kenapa? Ini batasannya, ini di sini. Jadi kalau di sini 100.000 kurang 1 langkah 1. Oh ya udah. Oke. Masuk. Udah. 3 tahun berikutnya perluasan Bu, Pak di sini. Masjidil Haram diluasin. Nanya ke mutawif yang sama. Yai, kalau di sini berapa? 100.000. Di sini 1. 3 tahun yang lalu beda. Iya, karena ini udah diluasin. Oh, saya punya kesimpulan. Berarti yang menentukan pahala Menteri PU-nya Arab gitu kira-kira. Nah, jadi dia yang nentuin lah gitu kira-kira. Kan ya nggak gitu juga gitu maksudnya. Jadi jangan sampai ke sana nyari pahala aja, nyari ini ngumpul-ngumpul. Ya please deh. Itu cuman motivasi supaya kita mau melakukan sesuatu yang berubah dan berbeda di rumah gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi waktu berangkat ada perlunya nggak kira-kira? 1. Ketika kamu berangkat 9 hari atau 30 hari, sebisa mungkin jangan melakukan hal yang sama ketika lagi ada di rumah. Kenapa? Kamu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaanmu supaya kamu melakukan sesuatu yang tidak dalam konteks yang namanya habits gitu kira-kira. Contoh. Ini sih kalau, profesor saya tuh nulis buku sadis judulnya Bu, Pak. Bukunya rada kontroversi, judulnya gini.
Mekah seperti Las Vegas sekarang. Iya, kenapa? Karena di situ sudah, ibu bapak kalau keluar dari Masjidil Haram, mau parfum, mau apa, udah lupa tuh semua, blast gitu. Karena sudah menjadi luxury gitu. Sekarang saya tanya, maaf ya, contoh nih, supaya nanti kita ngerti kenapa pergi ke sana juga ada pentingnya gitu. Tapi jangan sampai berangkat nggak ngerti gitu kira-kira. Contoh. Kalau saya tiap hari di Jakarta kerja, bangun kerja, saya jadi habits dan melakukan otomatis nggak kira-kira? Dah selesai. Berarti untuk melubah karakter habit saya perlu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Bahasa anak-anak sekarang healing. Oke? Nah, salah satu metodologi yang terbaik konteksnya ketika kita mau keluar dari kebiasaan lama, ya keluar rumah. Salah satunya umroh dan haji. Berarti melakukan hal yang berbeda dari sini nggak kira-kira? Ya ibu bapak maaf banget ya kalau di Jakarta shopping, datang ke sana shopping, apa bedanya? Di sini selfie, di sana selfie, apa bedanya? Betul nggak? Jadi cuma pindah tempat sholat, pindah tempat bobo, tapi habits barunya nggak dapet gitu kira-kira. Jadi berangkat ke sana salah satunya untuk apa? Untuk melepaskan habits lama, pulang comeback, new habits, itulah mabrur, kita akan masuk kepada kesadaran yang lebih baik gitu loh. Oke? Aduh diam gini ibu bapak, oke nggak ini? Asar jam berapa ya? Masih oke. Ya saya suka ini nih di sini ya, ngeliat-liat jam. Oke bu pak? Clear ya? Berarti ulang nih. Barang siapa memasukinya, makom Ibrahim, menjadi amanlah dia. Kira-kira memasuki makom Ibrahim, langkah gini, atau merubah pola perspektif kesadaran yang mana? Kesadaran. Nah, ini untuk diketahui nih. Orang-orang yang masih didominasi oleh kebinatangan fisiologisnya, level terluar dalam kondisi jiwa itu disebut amarah. Apa bu pak? Pokoknya marah gara-gara dia, beli gara-gara dia, ngapa-ngapain gara-gara dia. Berarti kita di-drive, dikontrol oleh reaktif gara-gara faktor eksternal. Coba ibu bapak renungin deh, berapa persen yang kita beneran pengen lakukan dibandingkan dengan keharusan sosial. Coba dicek aja. Ya, beli kenapa? Tetangga juga beli. Ke situ kenapa? Orang lain juga gitu. Makan kenapa? Nyari yang rame, bener nggak? Orang juga ke situ gitu. Artinya di level amarah ini kalau dalam perspektif Ibnu Arabi adalah level jiwa yang paling rendah. Kenapa? Kita dikontrol oleh orang lain. Jadi kalau orang lain ngeselin, kita ikut kesel, itu amarah. Itu level jiwa yang paling bahaya. Kalau di Hawkins, ini levelnya di frekuensi yang paling rendah gitu Bu. Oke sampai sini? Maka putaran pertama, sadar tentang amarah. Jadi waktu mengitari Masjidil Ka'bah, itu sebetulnya lagi mau membersihkan lapisan-lapisan jiwa. Karena jiwa kita tuh kayak kulit bawang Bu, Pak. Iris di luar, iris lagi, sampai irisannya hilang, yang keluar hanya air mata. Betul nggak kalau ngiris bawang? Artinya apa? Lapisan-lapisan terluar, makom-makom terendah disadari gitu kira-kira. Dah, satu level. Makanya dimulai dari Hajar Aswad. Nanti kita ngerti kenapa dimulai dari Hajar Aswad. Ibu bapak, ini ada kaitannya sama Ibrahim, Ismail, Siti Hajar. Nanti ada kaitannya ke situ. Wah, top keren lah. Makanya nanti ada kaitannya sama sa'i, ada kaitannya sama lari-lari, nanti semuanya jadi sesuatu hal yang yuk kita sadari sebagai kontemplasi harian gitu kira-kira. Oke? Putaran pertama. Oke. Apakah aku masih dikontrol oleh faktor luar, di mana faktor-faktor yang masih mendominasi adalah makan, minum, reproduksi, faktor-faktor yang mendominasi adalah tubuh fisik gitu. Nah, putaran kedua, ini mulai nih.
ada masuk ke level namanya lawamah. Ini di sini 12 ayat 53, di sini surat 56 ayat 1. Sorry, 75 Al-Waqiah. 75 ayat 1 dan 2. Di situ ada kata-kata nafsul lawamah. Jadi ini kita bicara tentang nafs ya. Nafs itu jiwa. Contoh, saya kasih contoh dulu. Ibu bapak yang lebih sering kita reaksi dulu baru mikir atau mikir dulu baru reaksi? Nah, saya udah tahu sih jawabannya cuma basa-basi nanyanya ya. Ya. Kalau udah pakai ihram, setengahnya ada switching nih. Contoh. Saya selalu menggambarkan supaya mudah. Ibu ngelihat anaknya ngeselin. Begitu ngelihat anaknya ngeselin, nggak bak bibu, nggak nanya, langsung marah, kamu pok, dimarahin aja anaknya. Udah capek, masuk kamar. Begitu duduk, ada rasa, aduh, kenapa tadi harus gitu ya? Pernah gitu nggak ibu-ibu? Nah, sering. Ya, kayaknya kalau yang jawab suaminya ini bukan anak ya, ke suami kayaknya ya. Ya, kalau gitu saya ganti suami kalau gitu ya, objek. Oke? Itulah kenapa ibu dan bapak ingat, kalau emosi kita lagi nggak stabil, sebisa mungkin jangan ngomong, jangan ngambil keputusan. Itu dulu, mending diam dulu. Karena pada emosi yang tidak dalam frekuensi baik mengambil keputusan, nanti yang rugi diri sendiri gitu kira-kira. Makanya kan Nabi Muhammad keren banget, kalau kamu lagi marah dalam keadaan berdiri, duduk dulu. Betul nggak? Kalau duduk masih marah, baring-baring. Kalau baring-baring masih marah, wudu. Kalau wudu masih marah, buset dah gitu kira-kira. Ya, maksudnya jangan sampai emosi kita menguasai pilihan gitu maksudnya. Oke? Sip. Nah, waktu si ibu udah masuk, ngerasa duduk ngerasa, ya ampun, tahu gitu jangan harus kayak gitu deh ngomongnya. Ada nggak secercah penyesalan? Nah, itu udah masuk ke level 2, namanya lawamah. Aduh, tahu gitu ya. Itu lingkaran kedua tuh. Lawamah. Ada penyesalan. Oke? Kira-kira kalau ada rasa penyesalan, pengen ada melakukan perbaikan nggak? Iya, karena tadi ngelihat mungkin nggak jelas liatnya, nggak ngerti tiba-tiba emosi. Ibu bapak jangan lupa loh ya, bedakan antara marah sama anak dan melampiaskan emosi sama anak, dua hal yang berbeda. Marah oke, melampiaskan emosi not oke. Karena apa yang dilampiaskan emosi akan jadi luka buat dia. Dan itu akan diwariskan ke berikutnya. Jadi kita sebagai anak memang warisan luka dari orang tua. Mau gak mau, suka gak suka. Yang terpenting jangan mewariskan luka yang sama gitu maksud saya. Oke? Sip? Dah. Kira-kira kalau udah lawamah, tenang, santai, si jiwa yang asalnya bergemuruh, di dalam si makom Ibrahimnya mulai ada suara-suara gitu Bu, Pak. Ibu Bapak jangan lupa ya, komunikasi sama Allah urusannya gelombang. Rasa. Jadi kalau Allah di FM, kita main di AM nggak nyambung. Berarti harus satu frekuensi nggak? Frekuensinya namanya makom Ibrahim gitu. Frekuensinya namanya welas asih. Maka kalau di dalam welas asih, connectingnya enak. Kira-kira gampangannya begitu. Dah. Dan ibu bapak, gelombang Allah selalu siaran dari dalam, cuman karena kitanya nggak sefrekuensi, nggak mau denger gitu. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ketika semua frekuensinya tenang. Di tempat yang tenang, dirinya juga tenang. Nanti itu wukuf di situ. Nanti ngerti. Wah keren lah Bu, Pak. Nanti kita ngerti. Sampai sini oke? Oke? Paham? Kira-kira kalau udah di lawamah pengen ngapain? Kira-kira kalau diem-dieman sama anak enak gak? Sama suami? Oh kalau sama suami biasa-biasa aja, boleh lah, gak apa-apa, anak lah ya, dah.
Oh tidur di luar ya Pak ya. Oke. Keluar tuh. Kayaknya aku harus minta maaf deh. Oke? Kalau ibu bapak udah ada rasa kayaknya aku harus minta maaf deh. Berarti udah mulai kebuka tuh stage dalam konteks level ketiga namanya mulhamah. Udah mulai mau mendapatkan ilham. Yo jangan lupa ya. Hanya orang-orang yang pakai ihram lah yang bisa mengatakan kayaknya aku yang salah deh. Kayaknya aku yang gak bener deh. Apalagi urusan-urusan orang tua sama anak, orang tua tuh paling anti ngomong aku yang salah, anti aja udah. Makanya Ibrahim disuruh menyembelih nanti kita ngerti itu. Ingat ya ibu bapak ya, Ibrahim ini sosok yang tidak mau ngikutin bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya gak mengikuti Allah gitu. Jadi maksud saya, tidak semua orang tua layak diikutin gitu kira-kira. Jadi kalau ada anak yang membangkang, nomor satu pikir, jangan-jangan saya emang orang tua yang tidak layak diikuti, gitu Bu, Pak maksud saya. Jadi yang durhaka anak apa orang tua? Dua-duanya. Awas nih, ini ada jurus ayat orang tua itu surat 17 ayat 23 Bu Pak. Janganlah kamu mengatakan A, jangan membentak. Kan di 17:23, berbuat baiklah, janganlah kamu mempersekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jangan mengatakan A, jangan membentak, jangan mengatakan perkataan yang kotor gitu kira-kira. Saya mau nanya, ayat ini buat ibu bapak atau buat anaknya? Nah, suka lupa ibu bapaknya juga anak dari ibu bapaknya kan? Bener nggak? Jadi maksud saya, maaf nih saya ulang-ulang nih. Anak nggak boleh membentak, tapi orang tuanya juga jangan mancing-mancing gitu loh. Bisa nggak anak membentak gara-gara dipancing sama orang tuanya? Jadi yang durhaka siapa? Udah langsung to the point aja, aku gitu ya. Paham Bu Pak? Sip? Nah, mulhamah mulai putaran ketiga. Jadi kan di sini kalau mau ketemu Hajar Aswad tuh nanti ada doanya gini, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nanti kita paham apa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, nanti kita ngerti. Ya. Dah. Begitu putaran ketiga mulhamah berarti sudah mau dialirkan ilham. Ingat, makom Ibrahim itu intinya welas asih pasti mengajak kepada perdamaian, cinta kasih, dan konteksnya pasti kepada kebahagiaan. Gampangannya begitu aja. Nah ibu bapak, kalau udah ngelewatin mulhamah, titik putaran keempat ini yang paling perlu dijaga. Namanya mutmainnah. Ini mulai 8927 di sini nih. Ya ayat Tuhan nafsu, wahai jiwa yang, nah udah enak. Dari voltase tinggi, diam, mulhamah, tenang. Begitu sadar, set keluar kamar, minta maaf masih kakak gitu. Awas nih jangan gini, kan dia yang salah. Wah udah. Kan dia masih muda, lebih muda. Oh udah. Tetapi, ada tetapi. Si ego narik-narik terus nggak? Iya. Ya awas nih program. Yang menarik begitu mau keluar rumah, ada telepon dari temennya. Lagi ngapain lo? Lagi berantem sama anak misalnya. Ya. Terus gimana? Ya ini mau minta maaf. Temennya nggak tahu apa-apa. Kok kamu yang minta maaf? Nah mulai. Yang nelpon berarti setan. Teman. Ibu bapak jangan lupa ya. Kalau setan di dalam dirimu sudah dihadapi, akan hadir setan dari luar. Begitu mau minta maaf, teman yang ngasih advice, ya harusnya anaknya lah bisa berubah pikiran nggak? Maka pandangan-pandangan, panggilan-panggilan setan dijumroh, dilempar. Jangan sampai panggilan-panggilan itu tidak membawa kita ke
ke level berikutnya untuk memaafkan gitu kira-kira. Makanya lempar jumroh tuh lempar setan tuh kan nggak kena setannya juga ya. Yang lucu ibu bapak maaf ya, kalau orang korupsi ada ditemenin setan-setan dikit nggak kira-kira? Lagi haji dilemparin setannya pulang ditemenin lagi kan aneh. Paham ya? Berarti begitu keluar mau ada nanti kamu jangan kamu itu biasanya ada di pikiran nih. Gengsi lah, kan dia lah, itu tuh Lata mana Uza lempar jumroh. Hati-hati, semua setan-setan yang terdekat ada di wilayah pikiran. Oke? Kalau dia selamat untuk minta maaf, naik di level mutmainah, naik ke level rodiyah namanya. Diridhoi. Tapi kalau begitu mau gitu, setan yang ngikutin, balik lagi ke kamar, nunggu dia aja, balik lagi ke sini, turun lagi, kalau nggak ke lawamah, ke amarah. Jadi ini berbolak-balik terus nggak? Berbolak-balik bahasa Arabnya kolbu. Maka kolb itu artinya berbolak-balik, mutmainah, amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, amarah. Nah, ibu dan bapak, yang paling aman, nggak usah terlalu lama-lama di 3 level bawah, yang paling aman di level mutma, disinilah wilayah jiwa yang tenang, selesai. Dan belajar menenangkan jiwa tidak mudah. Maka salah satu harta yang paling berharga dalam hidup adalah tenang dalam setiap kondisi. Kenapa? Kalau udah tenang menuju kepada Baitullah ini tinggal 2 langkah lagi gitu. Menuju kepada aku 2 yang nanti lebur ke aku 1 nggak jauh lagi gitu. Makanya belajar tenang. Ya, abis dari rodiyah nanti masuk ke mardiyah, nanti masuk ke kamilah, nanti kita bahas satu-satu. Jadi level paling rendah namanya amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah. Begitu level kamilah setak langsung masuk ke sini nih. Kalau udah di level tinggi langsung ke aku 2 nih. Berarti kalau di level tinggi, kira-kira kalau di levelnya Hawkins, disitulah perasaan penuh cinta kasih dan kedamaian, peace. Oke sampai sini? Duh ini udah peace nih jawabannya, diam soalnya, peace. Ya antara diem peace sama diem bingung memang beda tipis sih. Tipis sama peace beda ya. Oke? Jadi salah satu pemaknaan kenapa tawaf 7 keliling, kira-kira ini Bu, Pak. Untuk menata 7 level derajat nafs gitu. Supaya nggak balik lagi ke sini gitu. Oke? Pertanyaan. Kira-kira kalau cuman sekali muter dalam 7 langsung berubah nggak? Enggak lah. Makanya perlu usaha, namanya sa'i. Makanya sa'i itu artinya ikhtiar. Dari kelembutan menuju kepada kedamaian. Sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, sauf marwah, lembut damai, lembut damai. Latihan terus. Ini kayaknya waktunya nggak cukup untuk saya bahas. Kenapa laki-laki disuruh lari-lari kecil, nanti kita ngerti. Kenapa perempuan nggak? Karena nanti itu ada satu esensi, kita akan mengerti dalam konteks dunia dan akhirat, nanti kita ngerti. Sip ya? Oke sampai sini? Paham ya? Jadi sa'i simbol dari apa? Usaha. Ibu bapak mohon maaf, Allah akan menganugerahkan hikmah, kepahaman, kesadaran, wisdom kepada siapa yang dia kehendaki, betul? Jadi semua orang baca Quran dapat hikmah nggak? Belum tentu. Yang menentukan siapa? Nah, mulai nih. Ihram lepas nih. Diri sendirilah. Saya mau berusaha atau tidak gitu. Sip? Jadi jangan gini, kenapa kamu hidupnya gitu-gitu aja? Belum dapat hidayah.
Tapi dicari nggak? Enggak. Nunggu hidayah datang? Nggak bisa. Karena di situ perlu yang namanya sa'i. Sa'a itu artinya usaha. Nanti ada di 53 ayat 39. Kamu perlu usaha di situ. Oke? Sip? Nah, balik tuh. Ulang ya. Al-Baqarah 197. Ibu bapak dapat sesuatu nih sampai tahapan ini? Dapat ya? Ini kira-kira bisa dilakukan hari-hari nggak? Insya Allah tuh jawaban rada nggak terlalu gimana ya. Ya, itu jawaban otomatis banget lah pokoknya ya. Kebiasaan. Jawaban latah ya. Jadi ibu bapak maaf ya, begitu ibu bapak lagi pengen marah sama siapa, di mana, di pasar ke, di rumah ke, sama anak teh, sama cucu, sama suami, diam dulu. Berarti ibu bapak lagi tawaf nggak kira-kira? Lagi melakukan umroh nggak kira-kira? Lagi berhaji nggak kira-kira? Sip, mantap. Jadi bisa kapanpun dan dimanapun nggak? Tapi nggak usah cerita, udah diam aja. Pas keluar ngobrol sama, ini barusan aku haji deh. Wah, ibu nanti dibilang gini nih semua. Paham ya? Mbak dari mana? Pulang umroh? Kok di pasar? Iya tadi habis mau berantem sama tukang dagang gitu. Jangan, udah biasa aja. Ya paham ya? Oke. Udah jangan aneh-aneh bu. Dah. Ulang ya, ulang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafats, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Jelas ya? Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku. Jadi haji itu bekalnya takwa, hasilnya jadi jauh lebih takwa. Ujung-ujungnya kembali kepada takwa. Terakhirnya kalimatnya keren bu Pak. Wahai orang-orang yang mempunyai akal. Yang mempunyai apa? Berarti dipakai nggak? Kalau dipakai berarti paham. Jadi bekalnya adalah takwa untuk menghasilkan kita lebih takwa. Sip? Oke? Jadi haji yang penting dolarnya atau takwanya? Dua-duanya nggak bawa dolar, real susah mau beli apa? Ini suka aneh-aneh ah. Ini kalau mau berangkat kan harus ada juga uangnya, bener nggak? Tapi jangan lupa kata kuncinya adalah Nah, beres dari sa'i, nih. Di situ simbol takwa yang nomor 1, jangan melekat kepada apapun, namanya tahallul. Dibersihkan. Karena simbol rambut ini simbol quote and quote kotoran-kotoran pikiran. Tapi anyway ibu bapak, saya kemarin baru retret Waisak ya. Teman-teman di Buddhis pakai baju ihram tiap hari, botak tiap hari loh bu Pak. Iya loh, dia lebih umroh tiap hari loh, dipikir-pikir. Lepasin lagi, kemana-mana pakai baju ihram, meskipun orange sih. Iya, tapi esensinya pas saya tanya, Bante kenapa dibotakin? Supaya nggak banyak pikiran katanya. Ya quote and quote ya, kenapa bajunya gitu-gitu aja? Supaya kesederhanaan. Supaya tidak dilekatkan oleh merek gitu. Dahsyat loh bu, Pak. Dipikir-pikir kalau saya kemarin umroh cuma sekali 2 kali, ini hampir tiap hari loh. Ini lebih haji dari haji saya rasa gitu. Sip ya. Nah, jadi ending setelah Safa Marwah mau keluar out di situ tuh, di pintu di pintu sa'i, ada tahallul nggak? Tahallul artinya lepaskan gunting kelekatan-kelekatan. Inilah dalam bahasa Ali Imran 134, pandai menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit gitu. Artinya betul tadi, jangan pelit. Nggak melekat. Jadi jangan sampai berangkat umroh pulang botak tapi pulang pelit gitu Bapak, jangan. Abis umroh botak tapi pelit gitu, jangan. Sip ya.
Kan sekarang satu helai jadi dibotakin semua helai. Ya oke lah. Tapi poin utamanya adalah bagaimana kita mengontrol supaya kita tidak melekat, supaya kita tidak dalam konteks yang namanya pandai bersedekah baik lapang maupun sempit. Oke? Sip ya? Kontrol amarah ada di sini nggak? Iya. Memaafkan ada di sini nggak? Jadi semua nilai ketakwaan disimbolkan dalam semua ritual dari mulai datang sampai selesai gitu kira-kira. Nah, puncaknya. Nih, puncaknya. Ibu bapak mohon maaf ya. Mau sehebat apapun, selakukan apapun, haji tapi tidak wukuf, nggak sah aja udah. Makanya kalau sempat lihat tayangan-tayangan sampai orang maksa-maksain pakai helikopter lagi sakit, wukuf di situ gitu Bu, Pak. Oke? Nah, ini part yang paling sufismnya. Part yang paling ruhaninya ada di sini. Dah. Sampai sini oke? Paham? Aduh, paham nggak ini? Oke, sip. Atau puyeng? Ya, sip ya. Tapi dapat ya. Jadi mudah-mudahan ibu bapak pulang dari sini ihram, tawaf iya, sa'i iya, tahallul iya, haji setiap hari gitu. Jadi jangan kecil hati meskipun gelarnya belum haji, tapi mudah-mudahan udah mabrur di hadapan Allah gitu loh Bu. Pak. Sip. Nah, nih. Ibu bapak, gelombang aku dua itu selalu dikotori oleh gelombang yang namanya jiwa, pikiran, perasaan, emosi. Ininya sibuk, ditambah dengan tubuhnya sibuk, ini nggak kedengeran gitulah kira-kira. Oke? Berarti kita latihan yang harian aja dulu. Bentar lagi ada panggilan, Allahu Akbar, disuruh sholat atau terhubung ke aku dua. Maka kalau aku mau terhubung kepada Allah, nomor satu, tubuh jangan ngapa-ngapain, namanya tumak ninah. Diem. Ibu bapak kalau lagi sambil jalan, belajar, kira-kira lebih khusyuk mana, lebih gampang mana ketika duduk memperhatikan atau lagi jalan-jalan? Diem. Makanya Nabi Muhammad waktu di Gua Hiro kakinya bengkak. Kira-kira kalau kakinya bengkak, gerak-gerak atau diem? Diem lah, nggak ngapa-ngapain, diem. Makanya disebut tumak ninah. Kenapa? Karena pada saat tubuh yang diam menunjang supaya tidak banyak impuls dari panca indera. Ibu bapak gejolak jiwa datang dari apa coba? Dari iklan. Bener nggak? Set, lucu. Pertama dengar dulu, baru lihat, kepikiran, bergejolak nggak? Apalagi diskon 50% langsung pengen mencet nggak? Berarti gejolak aku tiga, jiwa, pikiran, perasaan, emosi datang dari aktifnya pendengaran, penglihatan, perasaan, perabaan, penciuman. Dari indra. Makanya puasa itu bagus Bu, Pak. Kenapa? Puasa membuat indra rasa kita netral. Nanti kita akan ngerti ke situ. Nah, tubuhnya didiamin namanya tumak ninah, jiwanya tidak sibuk namanya khusyuk. Maka wukuf itu artinya diam total. Kalau kata orang Sunda, cicing. Karena manusia itu cenderung tedaek cicing, nggak mau diem gitu. Diem, stay, still. Supaya apa? Supaya kalau ini nggak kemana-mana, ini nggak ngapa-ngapain, ini nanti keakses. Makanya disebut padang Arafah. Arafah itu dari kata-kata man arafah, padang di mana kamu tempat mengenal. Makanya orang yang sudah Arafah, dia punya sikap namanya arif. Makanya disebut arif dan bijaksana. Makanya bijaksana itu nanti levelnya Ibrahim. Artinya kalau orang sudah kenal sama Allah, pasti perilakunya Allah jadi perilaku kita. Maka dia pasti arif gitu. Sampai sini oke?
Clear? Berarti waktu kita masuk ke padang Arafah, tempat di mana kita mau melakukan pengenalan terhadap diri yang luar, diri yang tengah, supaya aku sadar aku adalah diri yang terdalam gitu. Sip? Makanya disuruh diam nggak waktu wukuf? Disuruh berkontemplasi nggak? Itu intinya. Karena kalau kamu nggak pernah diam, kamu tidak akan pernah menikmati kesunyian. Karena aku ada di balik kesunyian itu. Karena aku ada di balik kata-kata, karena aku ada di balik huruf, karena aku ada di balik makna. Kamu harus suwung, masuk ke dalam kesuwungan, isi, baru kamu kosong, baru kamu akan terisi, gitu kira-kira. Oke? Pertanyaan. Berarti kalau yang disebut padang Arafah ini, itu letak geografis atau kondisi? Berarti dimanapun ibu bapak bisa merefleksikan apapun untuk mengenal Allah dalam kondisi apapun, di mana-mana padang Arafah nggak kira-kira? Termasuk, mohon maaf ya, ibu bapak kira-kira dari tadi kita ngobrol sampai sekarang ada sedikit enlighten nggak kira-kira? Ada sedikit pemahaman nggak kira-kira? Di tempat ini kita sekarang lagi sama-sama ingin mengenal Arafahnya Allah, betul nggak? Berarti ini bisa disebut quote and quote sebagai padang Arafah nggak kira-kira? Tapi nggak usah cerita. Awas. Ibu dari mana? Pulang dari padang Arafah. Wah, di mana padang Arafah? Ciputat tuh. Udah selesai. Stres. Paham? Jadi bumi Allah luas, setiap incinya bumi padang Arafahnya Allah nggak kira-kira? Karena Allah di mana saja kamu nah gitu kira-kira. Oke Bu, Pak. Sip. Aduh ibu bapak cerita gini susah loh. Beneran. Karena proyeksinya lebih banyak dalam wilayah yang ritual daripada pengen masuk ke wilayah yang konteksnya spiritual. Nah, epilognya, penutupnya, karena kan ini nggak bisa nih di satu jujulin semua gitu. Udahlah, mendingan pelan-pelan tapi pemaknaannya dapat gitu. So, terakhir, menjadi mabrur adalah berpindah dari aku 4 ke 3 ke 2 dan membiarkan aku 1 yang terus mengalir. Artinya apa? Setidaknya kita melakukan sesuatu dengan kesadaran, bukan dengan kebiasaan. Itu 1. Bukan karena ego, bukan karena nafsu, tapi karena aku yang memilih. Aku punya kuasa atas memilih. Sip ya? Nah, terakhir saya mau bicara, at least ibu bapak, yuk saya ulang-ulang ini ya, ibu bapak jangan bosan aja. Salah satu indikator parameter orang yang mabrur adalah tidak lagi terbelenggu oleh aku 3 di level-level rendah. Maka ibu bapak, indikator parameter mabrur adalah nomor 1, aku sudah tidak ingin lagi untuk dihargai, itu nomor 1. Dan nih, ngelakuin sesuatu karena pengen penghargaan, siap-siap kecewa aja udah. Oke? Yang kedua, 2 dulu aja hari ini. Aku sudah tidak ingin lagi diakui. Jadi tidak mencari penghargaan, tidak mencari validasi, cukup karena kenapa? Yang aku lakukan tidak untuk dinilai oleh siapapun, tapi kesungguhan aku untuk mengorbit dalam tawafnya Allah, gitu kira-kira. Makanya lingkaran tuh ngalir, kosmos itu artinya memiliki keteraturan gitu kira-kira. Nah, disitulah kemabruran ketika aku 4, aku 3, aku 2, aku 1 jadi satu kesatuan, sehingga perjalanan haji bukan perjalanan keluar dirimu, tapi perjalanan haji adalah perjalanan ke dalam dirimu. Terima kasih, saya cukupkan dulu, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Salam, Abu, Ibu. mau nanya ya? Ya, Ibu. Kan kita kalau sholat sunnah suruk habis subuh itu kata Allah hadiahnya adalah haji dan umrah. Ya. Nah itu berarti bagian dari sebagian kita pribadi itu, setelah saya tahu ini berarti Allah menuju
Ya ke ini tadi, ke mutmainah ya. Betul, Bukan Bu. kita harus menuju ke sana. Betul. Itu bagi orang yang Supaya mampu habis kan. subuh tuh langsung kerja, Suruh. nggak tidur lagi gitu loh, Bu. Iya, itu kan sholat suruh itu hadiahnya itu kan. Betul. Nah, jadi kita nggak harus menuju ke sana ya, berarti diri kita sendiri Betul. harus seperti mutmainah akhirnya menuju ke aku satu. Mantap, Bu. Oh gitu. Wah, Makasih. top banget Ibu. Kita tepuk tangan dong, ini keren banget. Ibu pemahamannya udah bagus, jawabannya bener, top. Boleh pulang, Bu, silakan. Keren Ibu, mantap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak. Penjelasan yang sangat gamblang buat kami-kami, tetapi saya jadi berarti semua usaha adalah harus kita yang memulai gitu Pak. Apakah nanti kalau saya berhasil misalnya itu tidak memancing kesombongan saya sehingga saya melupakan perkenannya gitu Pak. Jadi tidak supaya tidak jadi sombong itu gimana Pak gitu. Jadi sombong dalam konteks apa Pak? Karena kan semua ini usaha kita Pak. Oh iya. Wah saya udah berhasil nih gitu. Oke. Udah sampai gitu? Iya. Oke. Gini Pak, Terima kasih. sesaat usaha di aku 4 kita lakukan, nanti pindah ke aku 3, kita akan menyadari bahwa disitulah output dari yang namanya inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku 3-nya nggak ada lagi Pak. Jadi sudah tidak ada kata-kata aku berhasil, nggak ada. Kenapa? Karena yang memperjalankan ini semua hanya Allah gitu. Gitu kira-kira. Jadi kalau nanti kita ngerti dalam konteks apapun, misalnya dari aku 4 ke aku 3, usaha nih. Tapi begitu sadar, aku hanyalah bersaksi karena yang melakukan adalah Allah gitu. Disitulah nanti kita akan mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Gitu Pak. Kalau sombong nanti balik lagi gitu. Sip, nanti itu bolak-balik. Gitu. Betul. Nanti itu latihannya di situ, Pak. Makanya tahalul lagi, jumroh lagi, tahalul lagi, jumroh lagi, diulang-ulang gitu. Sip ya Pak ya? Oke, Ibu Bapak, ini kita udah azan. Yuk kita asar dulu. Terima kasih. Hatur nuhun. Silakan wudhu.